Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis. Pemerintah melanggar lingkungan itu sudah bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan nggak terjadi kan. Apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila? Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofi Grundslag. Oke. Bung Karno bicara juga tentang metode berpikir manusia. Baik. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga, Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita hafalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Baik. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Ya, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kami akan menjelaskan dari awal Pancasila sampai menjadi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. Mengingat sejarah Pancasila, peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dari sidang tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila tidak bersifat statis atau kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami esensi Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu ditingkatkan agar Pancasila dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Serta dalam menjadi kekuatan pemersatu bangsa, kami pun melakukan kerjasama dengan SMP Negeri 163 Jakarta untuk memberikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka pada 3 kelas. Pentingnya pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka dari usia dini, terutama pada anak SMP, yaitu dapat membentuk karakter bangsa. Anak SMP adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja, dan pada masa ini anak-anak mulai membentuk karakternya. Pemahaman Pancasila sejak usia dini dapat membantu anak-anak untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan bermoral. Mengembangkan jiwa nasionalisme, Pancasila adalah ideologi yang membuat nilai-nilai nasionalisme. Pemahaman Pancasila sejak usia dini dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan jiwa nasionalismenya. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, Pancasila adalah ideologi yang terbuka, maka pemahaman Pancasila dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Mengembangkan sikap toleransi. Pancasila adalah ideologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, maka pemahaman Pancasila dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan sikap toleransinya. Beberapa cara untuk mengajarkan Pancasila pada anak SMP. Berikut adalah beberapa cara untuk mengajarkan Pancasila pada anak SMP. Yang pertama, melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran Pancasila dapat dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang kedua, melalui ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dapat menjadi sarana untuk mengajarkan Pancasila pada anak SMP. Dan kemudian yang terakhir, melalui kegiatan sehari-hari. Orang tua dan guru dapat mengajarkan Pancasila pada anak-anak SMP melalui kegiatan sehari-hari mereka seperti bercerita, berdiskusi, dan bermain. Dengan memahami Pancasila sejak usia dini, anak-anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, nasionalis, kritis, dan toleran. Kan aku keadilan. Ya, asal mula Pancasila itu karena pokoknya terus ada ngebahas tentang pengeboman di Jepang juga. Terus Pancasila sebagai ideologi terbuka, terus pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus Indonesia gimana aturan-aturan di Indonesia itu terkait dengan Pancasila atau dasar negara. Terus keadilan sosial tadi itu contohnya BPJS tadi harus adil. Terus terakhir itu tadi pemilihan pendapat yang tentang pendapat itu yang harus berdasar pada Pancasila. Oke, thank you. Ini ya. Yang saya tangkap dari materi sebelumnya adalah itu tentang ideologi Pancasila. Bagaimana Pancasila itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari di dalam 5 silanya itu. Yang bisa kita contoh juga buat kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana Pancasila dan juga keadilan dari sila kelima untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak seperti BPJS tadi Kak yang dijelasin. Itu kan dijelasin tadi untuk kesehatan ya kan. Habis itu pendidikan, itu yang saya tangkap. Pancasila adalah ideologi terbuka. Jadi Pancasila itu nggak hanya dipakai di zaman nggak hanya cocok di zaman dulu. Jadi di orde lama, orde baru sama sekarang tuh jadi Pancasila tuh harus selalu digunakan di kehidupan sehari-hari. Pancasila juga sebagai fondasi berdirinya suatu. Ya, aku nangkap terus. Oke. Pelajaran tadi bisa saya tangkap dari pelajaran tadi adalah itu tentang peran Pancasila di ideologi kan, ideologi terbuka ya, ideologi terbuka. Jadi perannya itu bisa saya simpulkan adalah sebagai pemersatu bangsa dan negara, karena dalam Pancasila itu juga dijelaskan bagaimana cara
cara kita berkewarganegaraan seperti di Indonesia. Lalu juga bisa sebagai moral bagi warga Indonesia. Ya, inilah sebagai pemersatu bangsa dan negara. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu tentang Doktrin Junbi Sakai, terus BPUPKI, terus mengenai keadilan sosial seluruh Indonesia, contohnya seperti BPJS, ya, penilangan saat melanggar aturannya. Dengan demikian, negara Indonesia menghormati prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar, sambil tetap terbuka untuk perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Negara ini juga menghargai keragaman budaya dan agama yang ada di dalamnya. Hal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia saat ini berusaha untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara ini menghargai keragaman masyarakat dan berusaha untuk memastikan bahwa semua warganya merasa dihormati dan diakui dalam kerangka ideologi terbuka Pancasila. Ini adalah pandangan dasar yang mendasari bagaimana negara Indonesia memandang dirinya sendiri dalam konteks global dan bagaimana ia berusaha untuk menjaga kesatuan dan keadilan dalam masyarakat. Lalu penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia dengan menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Diharapkan bangsa Indonesia dapat terus berkembang dan maju di masa depan. Terima kasih.